Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Ashraf yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala terbaik untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari sifat kemunafikan. Karena apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Makanya kalau kita kemudian salat isya dan salat subuhnya jamaah dan semangat, insya Allah Allah akan menghindarkan kita dari sifat kemunafikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, pada 2 pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan beberapa hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan setelah sampai di Madinah. Antaranya adalah membangun masjid, karena masjid menjadi pengarah spiritual bagi umat Islam. Dan selain itu juga masjid menjadi tempat untuk mencari ilmu. Masjid juga menjadi tempat untuk mendiskusikan tentang strategi perjuangan. Termasuk masjid juga sebagai tempat untuk menemui tamu, baik tamu muslim maupun juga kafir. Jadi masjid itu boleh dimasuki oleh orang kafir. Yang tidak boleh dimasuki oleh kafir itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang nggak boleh. Kalau masjid kita diperbolehkan. Termasuk dalam sebuah riwayat disebutkan masjid itu digunakan untuk mengikat para tawanan perang. Jadi tawanan perang orang-orang kafir itu diikat di tiang-tiang masjid begitu, seperti itu. Jadi pertama masjid yang dibangun, dan memang ini menjadi sumber energi bagi umat Islam. Jadi yang mengarahkan umat Islam menjadi orang-orang baik itu masjid. Seperti contohnya Bilal bin Rabah, meskipun beliau seorang tadinya hamba sahaya, tapi kemudian sifat kemanusiaannya itu bisa muncul dan menonjol. Itu karena apa? Di antaranya karena masjid.
Bilal bin Rabah itu dulu sebelumnya adalah seorang hamba sahaya, tapi pernah di zaman Umar itu beliau dijadikan sebagai gubernur gitu ya. Jadi ini suatu sebuah pendidikan Islam yang sangat luar biasa. Itu diantaranya hasil masjid ya. Dan sahabat-sahabat ya semuanya juga seperti itu ya. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga yang lain-lainnya. Mereka bukan manusia-manusia biasa ya. Kapasitas mereka sangat luar biasa, baik secara keilmuan, pengalaman hidup ya. Kemudian pengalaman spiritual, itu termasuk orang-orang yang kapasitasnya sekarang bisa dikatakan kapasitas internasional gitu. Kenapa? Dari mereka-mereka itulah kemudian Islam menyebar dengan luar biasa. Itu dari masjid ya. Makanya masjid tidak bisa diremehkan untuk membangun ya SDM-SDM yang baik. Nah setelah itu Rasulullah SAW kemudian mempersatukan ya, dengan cara mempersatukan kaum muslimin ya, diantaranya dengan cara mempersaudarakan ya, antara kaum muslimin ya, khususnya antara muhajirin dengan ansor ya. Dan selain itu juga ada aturan-aturan ya, yang mengatur antara kaum muslimin dengan kaum muslimin sendiri ya. Dan kemudian juga Rasulullah SAW setelah itu ya, membuat aturan antara orang Islam dengan orang selain Islam. Khususnya pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Semuanya pakai aturan yang jelas ya, pakai aturan yang jelas. Nah setelah itu Rasulullah SAW kemudian bangun pasar ya, membangun ya basis ekonomi ya. Nah setelah itu kemudian Rasulullah SAW yaitu membangun basis militer ya. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada pagi ini. Apa yang dimaksud dengan membangun basis militer ya? Rasulullah SAW tahu bahwa ajaran yang beliau bawa, akidah yang beliau bawa ya, itu tidak mungkin akan menjadi besar kecuali harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, harus dilindungi. Karena apa? Misi Islam itu adalah misi kemanusiaan. Apa yang saya maksudkan dengan misi kemanusiaan? Bahwa Islam itu datang ya, ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia ya. Jadi menyelamatkan umat manusia bagaimana? Yaitu bagaimana manusia kemudian hanya beribadah kepada Allah ya, dan tidak menyekutukan ya, dengan sesuatu apapun ya, sehingga menjadi orang yang bebas. Nah setelah itu nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga. Ini misi Islam itu. Makanya dulu ya, dalam sejarah ada seorang sahabat yang diutus oleh Umar bin Khattab ya, untuk datang ya, kepada Rustum ya. Rustum itu adalah ya, panglima kaisar di Persia, Iran sekarang. Itu dimana ya, yang namanya kaisar itu rakyat itu dianggap ya, istilahnya kelompok manusia yang rendah ya. Tidak dihormati sebagaimana manusia. Bahkan bikin aturan-aturan yang tidak manusiawi seperti itu ya, kalau jalan itu harus ya, merangkak ya, di hadapan kaisar tadi, padahal dia juga manusia biasa. Selain itu membuat aturan-aturan ya, yang di situ isinya adalah menzalimi manusia. Maka
seorang sahabat ini namanya Rib'i bin Amir datang kepada panglimanya, ya, Panglima Rustum. Ya. Datang ke sana dengan membawa, ya, itu kendaraannya adalah, ya, dia bawa keledai. Keledai itu kan kendaraan tidak hebat, ya. Ya. Dan dia juga bawa pedang, pedangnya tidak bagus juga, jelek, ya. Mungkin tajam, ya. Dan juga membawa tombak. Nah, ketika Rib'i bin Amir ini datang, ya, mau ke ya, istananya Panglima ini, dia datang dengan kondisi pakaian juga, ya, kesannya compang-camping gitu. Dia masuk, ya. Padahal ketika masuk ke tempat raja itu melewati apa? Melewati permadani yang sangat mewah gitu. Kudanya itu sempat naik di atas permadani itu, ya. Dan dia kemudian berjalan dengan, ya, dada, ya, yang tegap gitu, ya. Dan kemudian ini pada kaget orang-orang di sekitarnya itu. Terus Rustum karena tahu bahwa ini orang Islam, ya, dan sudah, ya, menang perang di mana-mana begitu. Jadi dia tidak kemudian, ya, seenaknya saja, ya, atau dia berhati-hati dalam mensikapi kaum muslimin, tamu ini. Ya, dia sama sekali tidak menunduk. Bahkan dia sangat dekat dengan itu, ya, dalam kondisi dia sebagai manusia yang biasa tapi punya kehormatan, tidak mau tunduk sedikit pun. Akhirnya Rustum bertanya, kamu diutus ke sini, ya, apa tujuan kamu, katanya begitu. Dia mengatakan bahwa aku datang ke sini, ya, untuk membebaskan manusia, ya, dari peribadahan, ya, manusia kepada manusia, manusia kepada makhluk, ya, untuk beribadah kepada Tuhan manusia dan Tuhan semua makhluk. Nah, ini bahasa sederhananya seperti itu, ya. Jadi manusia ini akan selamat ketika manusia bebas dari peribadahan kepada manusia, ya. Dengan begitu manusia tadi akan selamat, ya. Saya katakan bahwa, ya, kenapa ini menjadi sebuah misi Islam, ya, karena selama kita umat Islam tidak memiliki keyakinan seperti ini, maka selamanya kita akan terjajah. Selamanya akan kita terjajah. Yang difahami oleh Islam itu bahwa manusia itu dengan manusia itu sama, ya. Yang pertama Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, ya, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil mushti. Manusia itu sama kedudukannya seperti gigi sisir. La fadla li arabiyyin alal a'jami. Tidak ada keutamaan, ya, bagi orang Arab di atas orang-orang selain Arab. Walal abyad alal asfar, ya. Walal abyad alal aswad. Begitu pula tidak berbeda antara yang berkulit putih dengan berkulit hitam, ya. Walal ahmar alal asfar. Dan tidak juga berbeda antara kulit merah dengan kulit kuning, ya. Jadi itu Islam itu seperti itu, ya.
termasuk antara orang kaya dengan orang miskin juga tidak dibedakan. Semuanya kedudukannya sama. Ya. Nah, kenapa sekarang kemudian terjadi di mana-mana ya, orang itu mengalami penindasan, penjajahan? Itu tidak lain karena ada sekelompok manusia yang mereka mendudukkan mereka lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau ada pemimpin yang mendudukkan tingginya lebih tinggi daripada rakyatnya, rakyatnya akan tertindas. Ya, akan tertindas. Ya, akan repot dengan pemimpin tersebut. Ya. Seperti kasus di Cina ya, kaum muslimin di Uighur, itu persoalannya seperti itu. Kasus di India kemarin sampai meninggal ya, sekitar 30-an orang, itu juga kasusnya seperti itu. Di Kashmir ya, di Syria ya, apa yang dilakukan oleh Bashar Assad terhadap ya, rakyatnya gitu. Di Mesir ya, gitu. Dan makanya Al-Quran juga menceritakan tentang raja-raja itu, mereka mengaku menjadi Tuhan, sehingga mereka punya hak ya, merasa punya hak ya, bukan haknya seperti haknya Tuhan ya. Nah, ini misi Islam adalah membebaskan manusia. Bagaimana manusia kemudian merasa sama satu dengan yang lain, tidak lebih mulia daripada yang lain. Di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin ya, itu tidak ada lagi. Di antara bangsawan dengan rakyat jelata tidak ada perbedaan lagi. Nah, ini di antara misi Islam. Dan misi ini ya, tidak akan pernah selesai kecuali dengan perjuangan yang disebut dengan al-jihad fi sabilillah ya. Ini apa namanya? Yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, selama ini ya, orang-orang itu memahami salah tentang jihad fi sabilillah, yaitu perang di jalan Allah, itu sesuatu yang banyak disalahpahami oleh umat Islam ya. Dan orang selain Islam memang sengaja membuat kisan bahwa yang namanya jihad itu adalah ya, tidak manusiawi ya, tidak manusiawi. Kemudian apa namanya, dikatakan teroris atau dikatakan radikal seperti itu. Tapi juga ini harus ada batasan yang jelas ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok ISIS ya, kelompok Qaeda. Itu memang betul-betul teroris dan itu tidak sesuai dengan Islam. Karena apa? Jihad itu ada aturannya. Maka di dalam Islam ya, jihad itu apa sih gunanya gitu. Jadi ada kesan ya, kalau apa-apa yang ditulis oleh orang-orang selain Islam ya, jihad itu tadi dikatakan itu sebuah sikap yang sadis, tidak manusiawi, tidak toleran seperti itu ya. Digambarkan bahwa seorang muslim yang berjihad itu dia membawa senjata ya, kemudian setiap ketemu dengan orang kafir dibunuh. Itu yang dikesankan oleh orang-orang selain Islam. Bahkan sebagian umat Islam itu ada yang memahami pemahaman seperti ini. Sehingga apa? Mereka berpikir bahwa jihad itu nggak ada gitu, nggak ada. Padahal yang namanya jihad itu sesuatu yang sangat penting ya, yang harus dimiliki oleh orang Islam. Nah, apa tujuan jihad yang pertama? Tujuan jihad yang pertama adalah untuk membela diri ya, untuk membela diri. Ya, kalau orang kemudian diserang kemudian diam saja, maka ini kesalahan besar.
maka seseorang itu harus berjihad untuk membela diri, ya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, ketika umat Islam diserang, makanya semua umat Islam yang ada di tempat itu wajib untuk melawan. Bahkan laki-lakinya, perempuannya juga wajib melawan, ya, dengan senjata, ya. Jadi ini yang pertama, ya, untuk membela diri. Ya, masa membela diri kemudian dituduh teroris, ya. Seperti di Palestina itu, ya, Amerika maupun Israel menuduh bahwa orang-orang Palestina Hamas, jihad Islami, itu dikatakan teroris gitu. Padahal apa? Mereka mempertahankan kemerdekaan mereka mempertahankan tanah yang, ya, mereka duduki, dan mereka ingin membebaskan tanah-tanah yang dikuasai atau dicaplok oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, itu disebut sebagai teroris, ya, teroris. Ya. Yang mengerikannya juga adalah, ya, termasuk, ya, negara-negara Arab itu yang lain juga ada yang menganggap seperti itu, bahwa Hamas itu teroris. Bahkan maaf, Indonesia juga ikut-ikutan juga seperti itu, dianggap Hamas itu teroris. Ya. Maka ini sesuatu yang salah. Mereka membela tanah air mereka, mereka ingin mengembalikan, ya, tanah yang mereka miliki, ya. Bahkan itu bukan teroris, bahkan itu wajib, ya, wajib. Nah, itu kadang-kadang salahnya begitu. Pertama, bahwa jihad itu dalam rangka untuk membela diri. Yang kedua, ya, jihad juga dalam rangka untuk, ya, memberikan kebebasan seseorang untuk memilih agama. Ya. Ini mungkin aneh, ya, baru kita dengar mungkin. Apa maksudnya jihad untuk, ya, membebaskan orang untuk memilih agama, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, ya, al-ayah. Dikatakan bahwa, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Maka sudah jelas antara yang, ya, lurus dengan yang sesat. Maka barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah SWT, maka berarti dia telah berpegang teguh dengan ya, dengan ikatan yang kuat. Nah, dalam kata-kata tidak ada paksaan dalam agama, ya. Jadi itu firman Allah SWT. Maka kadang-kadang ada orang bertanya, bagaimana wong ada jihad kok nggak ada paksaan dalam agama? Betul. Jihad itu bukan dalam rangka untuk memaksa orang masuk Islam, sama sekali tidak. Bahkan dalam sejarah ada seorang orientalis, ya, namanya Gustave Le Bon, ya. Orientalis, kalau nggak salah dari Perancis, namanya Gustave Le Bon. Dia itu punya tulisan, ya, tulisan itu judulnya adalah Hadharatul Arab, ya, peradaban orang Arab. Nah, di situ ada kalimat beliau yang sangat luar biasa, ya. Pada waktu menulis ini belum Islam, tapi katanya kemudian masuk Islam. Tapi wallahu alam, benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang jelas orang ini, ya, dalam kondisi kafirnya itu dia mengatakan begini: saya tidak pernah melihat ada bangsa atau ada umat yang lebih baik daripada, ya, orang-orang Arab. Kenapa dengan orang Arab? Karena mereka apabila, ya, memasuki suatu wilayah, ya, melakukan ekspansi di suatu wilayah, kemudian mereka memenangkan peperangan di wilayah itu, maka
mereka kemudian menyiarkan agama mereka. Nah, setelah menyiarkan agama mereka sampai agama mereka kepada masyarakat, kemudian dibiarkan mereka memilih untuk masuk Islam atau tetap dalam agamanya, dibebaskan. Nah, ini sebenarnya kenapa jihad seperti itu ya? Jihad itu memang dalam rangka biar orang itu bebas memilih agama. Kalau tidak, dikhawatirkan ada manusia yang memaksa orang itu untuk beragama sesuai dengan agamanya, begitu. Nah, pemaksaan inilah yang kemudian ya dihancurkan atau dilemahkan oleh Islam. Islam ingin manusia itu biar dia bebas memilih agama, seperti itu. Nah, tentunya ya, keinginan pertama umat Islam, mereka biar selamat, yaitu mereka memilih Islam. Tapi kalau mereka nggak mau juga dibiarkan. Ini yang disebut dengan toleransi ya. Makanya ini sedikit difahami oleh kaum muslimin ya, bahwa jihad itu bukan memaksa orang untuk masuk agama Islam, sama sekali tidak. Dan dalam sejarah juga seperti itu. Setelah umat Islam itu memasuki wilayah itu setelah kalah, maka umat Islam berdakwah kepada mereka semuanya, mengajak untuk masuk Islam. Nah, disitulah kemudian mereka ada yang masuk Islam dan mereka ada yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam ya ahlan wa sahlan, diucapkan selamat. Tapi yang tidak mau masuk Islam ya, terserah mereka ya. Jadi ini yang tidak banyak difahami oleh masyarakat kita. Makanya dengan mudah orang-orang selain Islam itu kemudian mereka ya, memberikan tuduhan kepada ya, jihad Islam itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Bahkan ketika dibandingkan dengan cara perang mereka dengan cara perang Islam, itu jauh sekali ya. Kalau cara Islam berjuang itu fi sabilillah, di jalan Allah ya, bukan di jalan hawa nafsu orang, itu tidak. Makanya dalam Islam itu ketika jihad ada adab-adabnya. Tidak boleh membakar atau memotong-motong pohon ya. Tidak boleh membakar kebun ya. Tidak boleh membunuh wanita atau anak kecil atau orang tua. Itu ada aturannya seperti itu. Bukan dendam, sama sekali bukan dendam. Nah, orang-orang yang diperangi itu memang kedudukan manusia, mereka meskipun dia manusia, tapi mereka tidak pantas disebut sebagai manusia. Itu persoalannya. Karena menghalang-halangi orang itu untuk bebas memilih agama. Makanya itu kemudian ya, sebuah keterpaksaan Islam untuk kemudian memerangi mereka seperti itu. Ya. Termasuk ya ketika membunuh orang ya, dengan semena-mena tidak dilakukan dalam Islam. Ya, mutilasi ya, enggak dilakukan. Di dalam Islam seperti itu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kataballahu al-ihsan ala kulli syai. Ya. Jadi Allah SWT mewajibkan kita berbuat ihsan itu dalam semua hal. Wa idza ya dzabahtum fa ahsinidz dzibhah. Kalau kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan baik. Jadi ihsan itu seperti itu. Wa idza qataltum ya, seumpama kalian membunuh ya, fa ahsanul qitlah ya, bunuh dengan cara yang baik. Jadi betul-betul umat Islam itu ketika berperang itu bukan karena dendam kepada mereka ya. Dan secara Islam telah membuktikan seperti itu. Sementara apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam ya, contoh
ya, komunis ya di dunia ini ya. Berapa ratus juta ya di dunia ini yang orang-orang meninggal gara-gara orang komunis. Karena apa? Mereka punya ya, prinsip yang pertama bahwa tujuan itu menghalalkan semua cara. Kalau umat Islam enggak. Bahkan orang-orang komunis itu mereka punya prinsip juga, kalau seumpama penduduk itu ya tidak mau mengikuti mereka, maka mereka seakan-akan halal untuk membunuh semua penduduk meskipun sisanya tinggal 1/4 penduduk atau kurang dari itu. Itu mereka menganggap itu halal. Bayangkan dengan Islam tadi jauh sekali. Dan yang terjadi orang komunis seperti itu ya. Nah, kita di Indonesia juga harus hati-hati ya. Sekarang komunis lagi luar biasa ya, memang lembaganya nggak ada, tapi ideologinya ada, orang-orangnya juga ada. Seperti itu. Ini hati-hati ya. Jadi komunis seperti itu. Kemudian orang-orang salib bagaimana? Dalam sejarah sama. Dalam sejarah sama. Orang-orang salib itu. Ketika mereka menundukkan jadi tadinya kan Yerusalem itu ada di tangan umat Islam. Kemudian mereka mengambil alih Al-Quds atau Yerusalem itu di tangan mereka karena mereka menang dalam perang. Korbannya berapa? Itu di situ saja disebutkan korbannya itu sampai yang dibunuh dengan semena-mena itu ada 80.000 orang, sampai yang namanya wilayah Al-Quds itu banjir darah. Yang cerita begini itu sejarawan mereka sendiri. Bahkan ya, mereka itu ya, ada orang-orang perempuan itu yang kemudian selain dibunuh itu belah tubuhnya. Karena apa? Diduga dia menelan emas itu, dicari emasnya di dalam perutnya. Sampai seperti itu. Dan mereka menceritakan tentang kondisi ini dengan sebuah kebanggaan. Dan termasuk ya, sifat sadis mereka ya, keterlaluan mereka adalah ketika mereka memasuki wilayah-wilayah yang di situ ada masjidnya, masjid itu dijadikan sebagai kandang kuda, dijadikan sebagai pesta minum-minuman dan seks di sana. Itu masjid. Jadi sangat jauh sekali perbedaan dengan umat Islam. Umat Islam itu betul-betul ketika jihad fisabilillah itu ya, dengan cara yang baik ya. Itu pun dalam rangka tadi ya, untuk agar manusia itu terbebas dari kungkungan manusia ya, mau jadi orang baik mau jadi orang buruk diserahkan kepada orang itu sendiri, tapi jangan sampai orang itu ya, dikungkung oleh manusia. Jadi ini perlu saya sampaikan karena penting kita pahami agama kita seperti itu ya. Namanya jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi bukan karena dendam, bukan sama sekali ya. Jadi yang pertama tadi ya, dalam rangka agar manusia menyembah hanya kepada Allah SWT saja ya, dan terlepas dari ya, menyembah kepada selain Allah SWT. Dan yang kedua tadi membebaskan manusia ya, untuk memilih agama. Dan yang ketiga ya, untuk membela diri ya. Itu diantara tujuan jihad ya, fisabilillah ya. Maka Islam sendiri ya, melihat bahwa tidak mungkin Islam itu akan bisa bertahan, bisa berkembang kecuali dengan ajaran jihad ini begitu.
Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan teroris, nggak ada. Ya, sementara kalau kita bandingkan dengan kalau mereka dendam, ya, mereka dendam, tapi kalau kita enggak. Nah ini apa namanya? Ya, di antara tujuan jihad, ya. Dan jihad itu wajib ada. Ya. Kalau jihad itu kemudian tidak ada, yang terjadi sekali lagi bahwa kita akan menjadi umat yang dihinakan, umat yang terhina. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berkhutbah pertama kali ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau mengatakan, ya, tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad kecuali Allah SWT akan menghinakan mereka. Dan memang betul ya, dalam kondisi sekarang, ya, kita umat Islam ini tidak apa namanya, tidak menjadi ya, orang-orang yang terhormat. Ya. Ya, kasus di, tadi saya katakan di Uighur, ya. Kasus di India, ya. Dan di banyak tempat, ya, di mana kita itu minoritas, di situ mereka kemudian apa namanya, ya, bersikap semena-mena terhadap kita. Termasuk juga di Timur Timur. Ya. Ada nggak ceritanya di Jawa? Yang kita adalah mayoritas umat Islam. Ya, kemudian ada orang Timur Timur, ya, atau orang NTT, ya, yang di Jawa kemudian kita bantai. Enggak ada ceritanya, enggak ada ceritanya. Mahasiswa yang seperti di Jogja, ya, itu kan mereka punya kos-kosan sendiri. Enggak pernah ada ceritanya kemudian orang Islam membantai mereka, itu enggak ada ceritanya. Tapi kalau di Timur Timur ada ceritanya umat Islam yang dibantai, dan banyak kemudian mereka pada lari. Ya. Pergi ke pasar mau belanja, di tengah jalan dihadang, ditusuk. Dan itu jumlahnya dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi begitu, ya, orang-orang selain Islam itu menjelek-jelekkan terhadap Islam itu luar biasa gitu. Padahal mereka lah yang jelek begitu, mereka yang jelek. Dalam prakteknya seperti itu. Bahkan yang namanya pendeta sekalipun, ya, atau ya, tempat-tempat ibadah mereka, meskipun polisi nggak menjaga, nggak ada umat Islam yang kemudian ya, punya ambisi untuk ya, ngebom atau apa, itu nggak ada. Kecuali orang-orang yang apa namanya, yang disebut teroris bener-bener tadi, ya. Al-Qaeda atau ISIS gitu ya, itu lain, mereka pemahamannya nyimpang ya. Tapi kalau orang Islam yang punya pemahaman benar, nggak ada sikap seperti itu. Apa? Dalam Islam itu ada ya, toleransi ya. Seperti itu. Nah, ini menurut saya menjadi penting untuk saya sampaikan, karena banyak orang-orang Islam itu yang kemudian ya, masih miring ketika berbicara tentang jihad, masih miring. Ya. Dan perlu kita ketahui, ya, kita sekarang bisa hidup, ya, bisa bangun masjid, ya, bisa sholat subuh seperti ini di sini bareng-bareng, itu diantaranya adalah karena ya, buah daripada ajaran jihad fisabilillah. Kalau tidak ada ajaran jihad fisabilillah, mungkin Islam tidak sampai kepada kita. Ya. Mungkin kita masih menjadi kafir, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini saya kira apa namanya, pelajaran pagi ini yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin pekan depan juga masih bicara ini dulu, karena saya melihat apa, saya perlu menjelaskan dengan jelas, sehingga ketika kita berbicara tentang perangnya Rasulullah SAW, kita sudah tidak berpikir apa-apa lagi, bahwa itu adalah sebuah kemuliaan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya kembalikan pada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.